Oke, jadi ya selamat datang di Oktoberfest. Di sini uh, ini udah nggak perlu. Oke, jadi selamat datang di Oktoberfest. Jadi kita temanya hari ini adalah community, open source, dan browser extension ya. Semoga suara saya jelas di sana. Oke, jadi selamat datang semuanya. Makasih untuk partisipasinya. Kita appreciate banget datang ke sini, luangin waktunya untuk kayak ngumpul bareng kita semua. Uh, Sangat appreciate banget. Terus di sini saya di sini jadi hostnya. Saya di GitHub sebagai MPJ. Di sini Chief Cool di Cool Cool Tech. 3 kali ikut Hacktoberfest. Seru gitu. Dapat free T-shirt dan some stickers kayak gitu ya, sama beberapa tatakan gelas. Jadi ganti tiap tahun kayak gitu tatakan gelasnya. Oke, so pertama-tama apa itu Hacktoberfest? Jadi Hacktoberfest itu adalah month-long celebration untuk open source gitu. Jadi DigitalOcean, provider cloud yang mungkin udah pada tahu ya, itu mengadakan Hacktoberfest sebagai acara untuk menselebrasi open source kayak gitu, atau gerakan membuat software yang kode sumber terbuka kayak gitu ya. Jadi kodenya tuh di-open-kan untuk semua orang kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang bisa mencapai kayak misalnya beberapa pull request akan diadakan dibagikan sebagai reward kayak gitu. Jadi beberapa tahun lalu hanya dapat t-shirt dan beberapa stickers, tapi untuk tahun ini kita bisa milih mau nanam pohon atau mau dapat t-shirt kayak gitu. Nah, di situ ya kita celebrate open source, kita contribute open source dan free t-shirt kayak gitu. Oke. Nah, terus atau kita bisa nanam pohon. Nah, tapi ada rules-nya di sini. Rules-nya adalah kita create 4 PR di GitHub. Nanti di sana kalau PR kita sesuai dengan kriteria, kita akan diterima gitu. Kan dihitung otomatis oleh sistem DigitalOcean kayak gitu. Karena mereka bekerja sama juga dengan GitHub kayak gitu. Masih ada yang masuk guys ternyata. Oke, kalau teman-teman ada yang nggak tahu apa itu GitHub, bisa join bisa ngelihat recording kita di event yang kemarin tentang social coding. Itu kita di sini ada sharing tentang Git sama GitHub. Jadi bisa check out ke cool.to social coding kayak gitu kalau misal mau belajar social codingnya. Tapi kita di sana bukan hari ini mau belajar lebih ke browser extension. So, rulesnya simple. Jadi rulesnya adalah PRs itu dihitung kalau disubmit bulan Oktober. Habis itu public repository, dan repositorinya itu dilabelkan sebagai PR-nya di label as Hacktoberfest accepted, atau repositorinya di label as Hacktoberfest topic. Habis itu kalau PR-nya merge atau udah di-approve, bakal diterima kayak gitu. Oke, so that's about Hacktoberfest. Sebelum saya masuk ke today's agenda, ada ada yang mau nanya dulu mungkin? Oke, kalau nggak ada kita bisa masuk ke agenda yang sekarang. Jadi sesi pertama adalah welcoming tadi, kemudian networking. Nanti ada open source presentation dari Mas Iman. Kemudian nanti ada browser extension development sama Mas Arjuna. Nanti ada Q&A. Terus nanti kita di sana ada beberapa sharing tentang open for contribution open source dan juga beberapa Hacktoberfest experience kayak gitu. Dan yang terakhir kita ada wrap up-nya kayak gitu. Oke, so kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu breakout session. Jadi ada pertanyaan di sini di chat, nanti saling pull gitu kan Mas? Yes, di event ini kita mungkin nggak saling pull ya, tapi follow up-nya nanti akan saling kayak pull repository, saling kolaborasi kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, di sini saya udah siapkan list of ininya, list of room-nya di sini. Jadi kelihatan nggak list orang-orangnya? Jadi di room pertama silahkan masuk ke, saya akan kopikan ininya, linknya ke grup di Google Meet. Nah di situ silahkan masuk ke Google Meet masing-masing ya. Nanti kita akan ketemu di sana. Saya sendiri akan masuk ke room yang pertama. Oke, jadi silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Nanti fasilitatornya akan di sana. Nanti setelah kenalan selesai, kita akan kumpul lagi di room yang ini. Siap? Berarti mute aja ya?
Yang mute aja yang sekarang. Mute aja, mute tabnya dan juga mute ininya. Mute apa namanya? Mikrofonnya. Ya, nama saya nggak ada, Mas. Oke, yang namanya nggak ada, mungkin daftar terakhir-terakhir, so pilih aja salah satu yang kalian suka. Halo, oke. Yang baru datang silahkan buka halaman yang saya share di Google Chat. Nanti di sana akan ada link yang mana merujuk kepada breakout session. Di sana kita berkenalan ke beberapa apa ya, ada fasilitatornya, kita berkenalan masing-masing gitu. Halo, halo. Oke, ya kita ada berapa orang ya? Ada banyak nih kayaknya di room satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11. Kita tunggu aja beberapa menit. Oke, kita ada 8 orang nih. Kayak udah cukup deh buat start. Jadi, bentar, tapi ada Mas Iman. Oke, Mas Iman belum nyampe ya? Oke, bentar. Satu, boleh? Oh, untuk PR-nya sendiri nanti kita akan bahas di akhir acara. Oke, kedengaran nggak suara saya? Oke, oh sorry kalau gitu. Kalau gitu saya mau matiin layar saya dulu bentar di yang satunya. Oke, kalau sekarang gimana? Oke, aman ya. Oke, kalau gitu kayaknya udah semua datang gitu. Mungkin ada Mas Iman datang sih, tapi nggak apa-apa. Kita kenalan aja. Oke, pertama dari saya dulu. Saya di sini panggilannya Puji. Di sini hari-harinya software engineer gitu, sama ngelit cool-cool juga sebagai chief cool-nya. Eh, Makanan favorit apa ya? Jadi kita aturannya kayak nama, pekerjaan, kuliah atau kerja atau sama makanan favorit kali ya. Makanan favorit mungkin ayam goreng. Next mungkin saya abis itu ntar pilih satu orang ya yang belum ngomong gitu. Saya pilih eh siapa namanya? Arbi coba. Wih, mantap. Oke, mantap. Next. Kok sama sih yang lain dong? Oke, Mas Arbi coba pilih orang yang lain, pilih orang buat ngomong. Oke, makasih Sufan. Sekarang next pilih yang belum ngomong. Nama, pekerjaan, kuliah atau kerja sama makanan favorit.
Oke, mantap. Pilih yang belum ngomong, Mas Iman. Alias cabut langsung. Yang lain boleh? Nggak apa. Next. Oke, pilih nextnya. Makanan favorit. Tidak sama. Oke. Next, pilih yang mau diajak ngomong. Banyak, pilih aja. Waduh, pasukan Winston. Oke, next, pilih yang belum ngomong. Erik, silakan Mas Erik. Oke, next deh. Kalau akad, pindah ke yang lain mungkin. Silahkan Mas Yazid. Halo. Sepi nih kayaknya nih, Mas Yazid. Halo Mas, silakan Mas, Mas Yazid. Oke, kalau nggak bunyi, suaranya nggak bunyi deh. Mikrofonnya mungkin bisa chat aja. Sambil paralel mungkin bisa nextnya. Kalau nggak Mas Yazid, Mas apa nih? Kami udah. Mungkin Mas Yuli belum. Oke, makasih Mas Pembung. Makanan favorit? Oke, yang berkuah. Mantap. Sampai kenal Mas Pembung. Oke, nextnya. Eh iya. Oke, Mas siapa ya? Asuk belum nih kayaknya nih. Asok atau Asuk sebutannya nih. Iya, silakan. Bisa, bisa. Oke. Kayaknya ada semua kecuali mungkin Erik. Kalau Mas Erik kalau mau ngomong boleh silakan mau kenalan. Oke, kita tunggu. Kalau misal malu-malu boleh chat. Ini ada dari Mas Yazid dari Karawang katanya. Oke. Karena mikir error. Oke, kalau gitu kayak udah semua kenalan, kita bisa balik lagi ke room yang utama. Makasih udah kenalan semuanya. Pokoknya salami lah gitu ya. Oke. Sampai ketemu di room yang satunya ya. Bye-bye.
Yang di sini belum mulai. Yang di sini belum mulai. Kita masih nunggu yang grup 2, grup 3. Sampai grup 2 selesai? Grup 2, grup 2? Udah ya, Udah, berarti udah. grup 2 selesai ya. G2 selesai, berarti tinggal Iya. grup grup 3. Oke. Oke, kita tunggu sampai grup 3 selesai, habis kita bisa mulai eventnya. Oke, oke, so breakout session semua grup sudah selesai. Kita tunggu semuanya kembali. Sama bagi yang baru datang, kita barusan aja breakout session. Tapi kalau misal teman-teman kelewat nggak apa-apa, kita bisa apa namanya, bisa skip dulu aja nggak apa-apa, kayak gitu. Bisa ntar main main eventnya belum belum mulai, jadi tenang aja yang baru datang. Oke, ya. Oke, kalau gitu sambil nunggu teman yang semua udah kembali, Mas Iman udah siap? Oh iya, yap. Oke, kalau gitu sambil nunggu yang lain balik lagi, kita bisa kembalikan layarnya ke Mas Iman. Silakan Mas Iman bisa share screen kalau misal mau present. Oke.
Oke, eh, Mbak Hana, karena grup 3 sudah selesai, mungkin bisa stay di sini aja nggak apa-apa. Kita baru mau mulai main eventnya, kayak gitu. Oke, I think semuanya udah almost sudah pulang semua ke sini, jadi silahkan Mas Iman bisa dimulai mungkin ya. Oke, makasih Mas Puji. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Iman. Terima kasih pada Google sudah memberi saya kesempatan untuk sharing session tentang open source. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Iman Tumorang. Sekarang bekerja di Sendit. GitHub profil saya ada di github.com/vscodec. Sudah 3 tahun lebih terjun dalam dunia open source. Bicara open source, first contribution saya itu di open source itu uh, tahun 2017. Jadi saya lulus tahun 2016, terus dapat kerja 2016 Oktober, terus pas 6 bulan kerja, kantor pertama saya itu tutup. Kalau pernah dengar namanya Bernevia. Jadi kayak selama 1 bulan itu one notice, CTO kita itu ngasih kita kesempatan untuk nge-apply ke company-company lain. Terus tapi kita nggak kerja gitu, jadi kita dapat gaji full, tapi kita malah nge-apply gitu. Nah, saya sama seorang senior saya di Bernevia, instead of nge-apply ke kantor lain, kita malah liburan. Jadi kita kayak take vacation 3 minggu ke Jogja. Yang ceritanya sih kita mau liburan, tapi sampai di Jogja kita malah bikin dosa. Kita bawa laptop dan kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, Kali Biru, malah ngoding gitu kayak ke Ponggok habis mandi malah ngoding, ke Malioboro habis makan buka laptop ngoding lagi gitu. Jadi kayak instead of vacation kita malah work from vacation. Fun fact-nya, pas di Jogja itu kita berdua code our first library. Jadi kayak first library saya itu namanya Saint, itu sebenarnya library simple di Golang. Jadi itu library untuk operasi matematika kayak function Excel, kayak sum, divide, multiply, dan sejenisnya. Simple banget dan itu ditulis di Golang. Terus uh, senior saya itu juga dia bikin satu library JSON operation, which is yang menjadi PR saya yang ke publik untuk pertama kalinya di reponya dia gitu. Dan itu semua terjadi di Jogja gitu. Nah, lesson learn dari first library itu yang saya rasakan itu saya cukup bangga dengan diri sendiri karena di saat itu saya masih hitungannya masih fresh grade, jadi masih 6 bulan kerja terus kantornya tutup, terus bikin library, tiba-tiba bikin library, dan itu kayak kayak uh, sesuatu yang saya banggakan itu. Terus teman-teman juga dari network juga kayak bilang-bilang kayak, gimana kerennya udah gini, terus ajakin dong, ajarin dong gitu. Jadi kayak uh, itu sesuatu yang kayak bikin saya makin encourage, makin termotivasi untuk ngelanjut lagi gitu. Balik dari Jogja, hanya seminggu saya coba apply, dapat kantor kedua, Kurio. Di Kurio setelah beberapa bulan lulus probation, saya merilis 2 open source project. Yang satu Faker, yang satu Go Clean Arsitektur, dengan stars-nya cukup lumayan di atas 1000 stars. Dan ini saya buat berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari di Kurio. Jadi Faker itu saya buat ketika saya lagi kerja, terus bikin unit testing, terus ribet banget, banyak banget data yang harus saya isi untuk tracking datanya untuk unit testing. Cari-cari di internet belum ada library untuk khusus Golang. Akhirnya iseng-iseng buat pakai di internal company, bisa terus saya buka ke publik, dan ternyata banyak juga yang nyari juga jadi banyak make itu. Terus untuk Go Clean arsitekturnya, ini kalau saya hanya sebenarnya ini lebih project layout, project struktur, tapi saya buat berdasarkan bacaan Uncle Bob tentang clean arsitektur. Kalau teman-teman familiar tentang Uncle Bob, jadi saya buat hanya versi untuk golengnya. Dan di saat itu tahun 2017 belum banyak orang yang terlalu mengerti tentang mengaplikan Uncle Bob clean arsitektur ke Golang gitu. Jadi saya pertama kali publish dan dibaca orang, dan itu kayak trending selama beberapa minggu, dan banyak orang yang kayak ngasih feedback, ngasih input, ngasih saran. Ya, dari situlah asalnya bahkan kedua repo ini jadi kayak viral gitu. Lesson learning dari
selama beberapa tahun maintain Faker dan Google Infrastructure ini kurang lebih 3 tahun. Eh, Maintaining open source itu lumayan susah ya, karena kita harus bikin project itu kayak rapi, terstruktur, nggak asal coding gitu, karena code kita itu bakal dilihat banyak orang gitu. Jadi benar-benar harus clean. Terus sering kejadian saya harus jadi penengah antara beberapa opini kontributor gitu. Misal engineer A kasih propose X, yang B ngasih propose Z. X dan Z ini nggak salah, tapi nggak mungkin kita masukin dua fungsi yang sama persis di satu library kan. Jadi itu sering terjadi di ketika saya maintain project. Jadi kalau misalnya contoh di sini kayak ini adalah contoh library, contoh open source project, satu orang bikin ngasih fitur kayak pull request, tapi banyak opini-opini lain dari teman-teman yang lain gitu kayak kayaknya ini lebih bagus, terus ini lebih bagus gitu. Jadi akhirnya karena kasus ini akhirnya karena saya tidak ada, menurut saya semua benar, jadi PR-nya saya biarin buka biar orang lain kalau baca dia tahu ngambil solusi yang mana gitu. Terus lesson learn dan challenge yang selanjutnya itu time management. Seperti teman-teman ketahui juga, saya bukan full time open source engineer, jadi saya juga bekerja di kantor orang, punya prioritas lain. Jadi time management lumayan susah kalau memang mau benar-benar commit di open source project, apalagi kalau jadi maintainer. Jadi kadang tiba-tiba ada orang ngasih isu, terus ngasih PR, terus kayak pas di situ kita lagi hektik banget di kantor gitu kan. Terus mau nggak mau kita harus review, kalau nggak ya library ini bakal nggak akan dipakai gitu. Terus solusi yang saya buat adalah biasanya booking waktu saya sendiri, saya buat kayak di kalender saya sendiri 2 sampai 3 jam, entah itu di weekend atau di setelah pulang kerja. Terus itu saya full booking untuk saya sendiri dan itu fokus untuk beresin isu-isu atau PR di open source-nya. Terus lesson learned dan challenge yang selanjutnya itu self motivation. Kalau udah kita mulai itu susah banget ngelanjutin, kayak kadang berat banget, kadang kayak udah setengah jalan malah stop gitu. Itu sering saya juga lakukan, baik sudah open source project saya buat, tapi kayak setengah jalan stop karena sibuk dari kerjaan kantor gitu. Terus yang maintain juga yang udah jalan gitu, yang udah ada dipakai orang, udah sering dikasih PR dan isu gitu, jadi kadang kayak nggak termotivasi lagi untuk melanjutin gitu. Nah biasanya kalau gini saya kembali lagi ke pribadi ya, maksudnya eh, kalau memang masih sanggup, menurut saya masih sanggup, saya bakal lanjutin, saya kembali kayak bikin booking kalender, terus setiap minggu atau setiap bulan gitu, saya booking khusus hanya untuk fokus ke sini gitu. Terus yang selanjutnya itu, ini tentang blogging. Jadi buat teman-teman kalau tertarik ke menjadi maintainer, ada ide bikin library atau open source, biar bisa dilihat banyak orang, biar bisa jadi lumayan viral, mungkin mulailah jadi sering blogging. Jadi sering blog, terus kayak dari berdasarkan pengalaman saya, karena blogging tiba-tiba repo saya banyak yang start, banyak yang kayak ngasih isu, ngasih feedback, ngasih open PR gitu. Jadi kayak itu blogging itu benar-benar nge-boost open source saya ketika memaintain gitu. Terus mungkin pertanyaannya kenapa sampai 3 tahun lebih masih enjoy-enjoy aja gitu, kenapa nggak capek? Kan soalnya kan nggak ada untungnya juga dari sini, maksudnya nggak ada, bukan untung secara material ya, maksudnya kalau kerja di kantor kan kita kayak digaji dengan sekian-sekian gitu. Tapi di sini kan nggak ada yang gaji gitu. Buat saya sendiri, alasan saya kenapa masih enjoy di sini, yang pertama itu karena saya benar-benar pengen kayak giving feedback ke community ya. Jadi kayak free software itu udah benar-benar bikin hidup saya mudah di dunia software engineering. Let's say kayak Docker, Kubernetes, ya dan jenisnya. Apalagi Docker. Jadi kalau dulu kayak waktu saya kuliah belum kenal tentang Docker gitu. Jadi kayak ada satu project di laptop saya bisa jalan, tapi di laptop teman nggak bisa jalan. Nah, dengan Docker, mau laptop saya OS-nya Linux atau Mac OS atau Windows, itu bisa jalan, dan dia itu jalan di atas kontainer gitu. Dan ini enak banget kalau untuk development, dan juga enak banget, berimpact banget juga untuk soal server gitu.
benefit selanjutnya yang saya dapat dari selama beberapa tahun ini yaitu improve technical skill saya khususnya. Eh, jadi contohnya seperti yang saya buat di slide ada semantic versioning. Jadi saya tahu tentang semantic versioning karena saya memulai masuk ke dunia open source. Jadi di kantor pertama saya dulu selama 6 bulan kerja di situ saya belum masih buta tentang versioning gitu. Bahkan kita di situ kayak belum di kantor juga nggak ada yang ngasih ngejelasin gimana sih versioning kayak gitu. Soalnya di kantor kita juga nggak pakai versioning kayak gini gitu. Nah, karena saya berani ngebuat satu open source project kecil, saya juga terpaksa harus belajar gimana membuat library. Nah, dari situ saya baca-baca kayak harus ngerti versioning, harus hati-hati ngerilis versi, kalau ada perubahan besar harus versi major, kapan harus minor, kapan harus patch gitu. Jadi semua itu saya pelajari ketika masuk ke dunia open source. Dan tentang versioning ini juga bahkan jadinya saya terapin ke kantor saya. Jadi ke kantor sebelumnya di Kurio dan kantor sekarang di Sendit, akhirnya saya kayak bikin propose kayak beberapa flow GitHub flow di kantor sekarang gitu. Itu semua karena saya sudah lebih nyaman kayak gini dan lebih clean gitu. Terus biasanya itu bekerja dengan open source project memaksa kita untuk berpikir untuk membuat function yang reusable. Jadi kayak karena kan kayak open source kan banyak orang lihat, jadi nggak mungkin dong kita bikin code yang salah-salah. Jadi kayak kalau misalnya code-nya hanya kita doang ya nggak oke lah gitu. Maksudnya, tapi kalau misalnya tiba-tiba banyak orang lihat kan malu dong kalau code kita nggak clean gitu. Benefit yang saya dapat adalah tentang leading dan manage project gitu. Jadi ketika kayak manage project open source itu saya harus belajar gimana nge-prioritas isu yang mana bakal masuk ke next version. Jadi kayak bikin roadmap versi 3 harus ini, versi 2 ini, versi 4 kayak gini-gini. Jadi kayak saya kayak manage dari isu-isu yang dikasih orang, saya harus mapping ini bakal masuk ke versi berapa gitu. Terus harus kayak seperti tadi kayak menjadi penengah antara opini A dan opini B. Jadi kita harus benar-benar ngelihat secara general solusi mana yang terbaik terhadap label itu karena kita nggak mungkin hanya mendengar opini dari hal itu. Terus yang selanjutnya benefit yang saya dapat ya itu uh, ya benar-benar semua yang dikerjakan di open source ini semua benar-benar virtual. Jadi pas sebelum COVID ini virtual itu masih aneh, maksudnya kerja virtual masih aneh sama orang. Tapi pas di situ saya udah terbiasa kerja virtual, jadi kita udah kayak dari open source ini saya udah belajar gimana bekerja sama orang lain meskipun kita nggak tahu, tapi kita bisa sepikiran terhadap isu yang sama gitu. Dan itu membantu banget untuk kolaborasi online atau remote gitu. Nah, yang terakhir ini bersifat bonus. Saya sengaja buat ini biar mungkin teman-teman di sini lebih semangat lagi memulai memasuki dunia open source. Jadi dari pengalaman saya banyak tech recruiter itu nge-approach saya karena melihat GitHub profil saya. Jadi kayak karena dia ngelihat profil saya di GitHub, dia nge-approach saya lewat email, lewat linking atau lewat sosial media lain gitu. Tapi bukan berarti kita masuk open source, bukan berarti kita jadi lebih ke nyari recognize-nya, tapi kembali ke esensinya open source itu. Open source itu adalah kolaborasi dan belajar bareng gitu. Jadi bukan berarti kita mau open source hanya gara-gara pengen dilihat orang doang bukan gitu. Jadi lebih ke kolaborasi dan sharingnya. Ini hanya sebagai bonus. Kalau kita aktif di open source, mungkin banyak orang yang bakal melihat kita gitu. Saya rasa ini slide terakhir. Jadi intinya teman-teman tetap semangat kalau memasuki dunia open source. Banyak tantangan seperti time management. Paling ribet sih time management dan manage motivasi. Saya juga rasakan itu kadang kayak down juga gitu, tapi tetap kembali ke esensinya open source itu dan kasih giving feedback. Kita bisa kerja sekarang lebih bagus karena semua itu karena open source gitu. Saya rasa itu aja. Saya kembalikan ke Mas Budi.
Oke, makasih Mas Iman gitu. Keren banget presentasinya gitu. Tepuk tangan virtual guys. Oke, ya mungkin saya kasih satu slot pertanyaan sebelum nanti kita simpan pertanyaannya di setelah Q&A ya. Satu orang aja boleh nanya, satu orang aja. Ntar kita yang lebih banyaknya nanti di akhir setelah Mas Arjuna sharing. Ada yang mau nanya? Satu orang aja, silahkan. Boleh dibuka mic-nya terus nanya. Kalau saya Boleh, silakan. Heri ingin bertanya, sebelumnya itu Kulkul apa ya? Perusahaan bidang apa gitu? Oh, Dan begitu. nah, Oke, Kak. apa gitu? Nah, istilahnya produknya dari Kulkul gitu, apa teknologi atau bidang lain? Terima kasih. Oke, oh, sorry ini agak out of topic ya. Tapi mungkin saya kasih kesempatan lagi buat nanya yang open source dulu. Nanti saya jawab dari Mas Heri. Mas Heri, makasih. Ada yang mau nanya tentang ke Mas Iman dulu? Satu aja. Saya nanya, Boleh, boleh. itu kan Mas Iman udah lama di open source kan. Biasanya kan di proyek-proyek open source itu kan ada apa ya, link untuk buy me coffee gitu. Itu kan itu udah banyak itu nggak? Maksudnya dari open source itu banyak yang ngasih donasi-donasi gitu nggak, Mas? Jadi sih. Itu lumayan banyak sih kalau misalnya itu library-nya udah benar-benar impact banget. Biasanya itu kayak paling banyak itu biasanya di library Node.js yang saya lihat. Jadi kayak karena itu udah kayak impact-nya banyak banget. Jadi kayak karena banyak orang pakai dan dia harus full time untuk manage itu. Nah, biar bisa full time dia bikin open donasi biar dia bisa nge-manage itu dan orang-orang ngebayarin kayak gitu. Nah, dari Itu banyak kok. dari Mas Iman sendiri buka open donasi gitu dari reponya sendiri. Belum sih, karena masih sanggup nge-manage juga. Jadi, seperti yang bilang tadi, esensinya kan berbagi. Jadi kayak kalau masih bisa ya nggak apa-apa. Kecuali kalau saya memang benar-benar full time di open source-nya, baru mungkin saya open donasi gitu. Oke. Thank you. Oke, makasih Mas Iman sama Mas Asok ya. Halo. Ya halo. Untuk pertanyaan lengkapnya kita simpan dulu aja untuk sesi berikutnya. Jadi sabar ya. Terus untuk pertanyaan Mas dari Mas siapa tadi lupa Mas Heri, kita akan jawab di setelah Q&A nanti. Jadi sekarang kita untuk menghargai waktu kita coba next ke event berikutnya yaitu dari Mas Arjuna. Mas Arjuna silahkan waktunya untuk Mas Arjuna bisa sharing. Oh ya, jadi saya akan membawakan materi bagaimana cara membuat pengayap Ramba atau browser extension untuk Firefox dan Chrome. Jadi ini nggak ada salindia atau presentasi, jadi kita langsung coding ya. Oke, jadi ibaratnya itu saya langsung present now. Kalian sudah siap ya dengan terminal dan mengubah teks atau teks editor? Oke. Saya sendiri sudah. Oke. Yang lain juga siap kayak katanya. Siap. Oke, berarti pertama. Jadi ini apa? Oke, pertama kalian buat directory baru ya, misalnya apa? Jadi browser extension itu dia membutuhkan file manifest. Nah, ini ya file manifest, nanti saya jelaskan dulu. Deskripsi, saya gedein. Oke, homepage URL terserah kalian. Jadi ini fix ya, ditulis 2, jangan tulis angka lain. Terus ini nama extension kalian, versinya, deskripsi, ini homepage URL. Nah ini icon ini penting ya.
Untuk di Chrome mesti punya 128 pixel ya. Kalau Firefox sampai 96 kayaknya cukup deh. Oke. Setelah itu permissions. Permissions ini apa? Jadi ibaratnya kalau kalian mau manggil apa ya? Manggil API. Misalnya apa weather gitu. Misalnya kalian mau misalnya apa ya? Currency converter misalnya. Jadi di sini kalian mau apa? Mau ngecek, misalnya kalian mau apa? Bikin browser extension untuk mengubah dolar menjadi rupiah, rupiah menjadi yen, kan kalian butuh apa? Conversion rate-nya. Nah, kalian mesti pakai website, situs. Nah, jadi kalian butuh permission ya. Jadi apa? Biar orang tahu kalau browser extension ini bakal manggil apa ke suatu peladen. Nah, di sini saya jelasin content script. Jadi ini content script ini yang bakal mengubah halaman web. Jadi sebenarnya browser extension itu file JavaScript yang mengubah halaman web yang kalian buka dengan browser. Content script. Nah, di sini Matrix ini jadi dia apa? Apa kalian mesti putusin kalian mau mengubah halaman yang di mana. Jadi di sini saya mutusin saya cuma mau mengubah halaman yang di Stack Overflow sama Tekinesia. Kalau kalian mau mengubah semuanya, kalian bisa tulis kayak gini. Kalau semua ya. Tapi kalian harus punya alasan yang kuat untuk mengubah semua halaman. Nah, di sini codingnya. Jadi di sini saya tulis ya. Coding apa? Kode JavaScript ini akan mengubah halaman web di Tekinesia sama Stack Overflow. Nah, untuk web accessible resources ini, kalau siapa tahu kalian mau memakai apa? Gambar. Nah, buat kalian tampilin di halaman web misalnya. Nah, selain itu di sini background ini ibaratnya naskah coding atau script yang berjalan di belakang layar. Background, jadi ibaratnya kalau kalian mau melakukan suatu komputasi yang lumayan lama, jadi kalian bisa lakuin di background. Nah, setelah itu nanti kita bisa apa? Bikin apa hubungan antara background dan content script. Jadi misalnya kalian apa ya mau menghitung konversi rupiah ke dolar misalnya, ternyata itu membutuhkan waktu 10 detik, misalnya 10 detik ya, itu kan lama. Nanti kalau kalian taruh di content script itu bisa bikin apa ya, hang gitu ya. Jadi kalian taruh di background, tunggu 10 menit, nah nanti 10 menit lagi, sorry, 10 detik, nanti baru background bilang, oh ini hasilnya, dikirim ke content script. Sistem biasanya false ya. Jadi itulah intinya ya, jadi kalian sudah ngerti ya, manifest version tulis saja 2 pokoknya. Masih ganti-ganti version ya tergantung yang kalian kan udah lihat kan server dari Mas Iman. Setiap kalian rilis apa versi browser extension ini angkanya mesti semakin gede ya. Oke, udah. Jadi sekarang kita bikin coding di kode JavaScript di this sama background dulu. Nah, kita lihat ya. Kode JavaScript. Nah, ini contoh. Kalian gak usah lihat yang bawah ini dulu. Kalian lihat yang halaman ini. Jadi ini kode JavaScript biasa doang. Kalian kan tahu cara untuk mengubah apa border. Ini sebenarnya contoh kode hello world-nya browser extension di Firefox. Untuk mengubah border kan kalian tinggal pakai coding JavaScript ini. Jadi misalnya ya, kita buka. Nah, ini sebenarnya coding dari di sini. Nah, ini kode apa hello world-nya Firefox. Jadi misalnya ya. Nah, untuk menjalankan apa coding ini untuk di Firefox kalian membutuhkan ini, bentar. Mas Adina, mohon maaf, ada pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Ya, mungkin boleh share starter project-nya biar bisa ikut katanya kata dari Zid nih. Cara project, oke, ini nih. Bentar ya, Mas.
Oh, aduh salah. Ada not modules lagi. Benda terberat di dunia. Kirimin ke Mas. Oke, ntar kita coba share ke teman-teman yang lain ya Mas ya. Siap. Ya, nanti. Ya. Block for security reason. Ada apa di sini? Atau mungkin Mas bisa ke repository kita aja, terus kita add apa namanya, add attachment aja gitu di sana. Mana namanya? github.com/coolcooltech/events. Events, event gitu. EVENTS. EVNS. Sorry, event, EVENTS ya, sorry. Nah, sorry. Yang event di bawah. Yang event, ya apa yang atas? Oh ini. Ya, bikin aja kayak pull request ataupun sesuatu di sana biar nanti bisa bikin kayak isu bisa aja Mas. Isu nanti kita attach di sana. Isu mana isu? Kiri atas. Iya, sorry Mas. Oke, bisa kiri atas. Ntar bisa bikin isu baru. Aduh, belum login lagi. Taruh. Aduh, lupa password. Bentar ya. Ada yang nanya lagi, apakah di record? Kita lagi record, tapi ada kesalahan teknis. Somehow biasanya di Google Meet yang ada recordingnya tiba-tiba nggak ada. Jadi recording kita masih coba pakai aplikasi backup kita sih. Jadi semoga aja recordingnya bagus. Ntar kita bakal share juga di YouTube channel kita. Gitu. Oh, config JS nggak boleh. Nanti udah saya jelasin buat config. Ini dulu deh, kita biar cepat. Oke, siap Mas. Terima kasih. Sorry teman-teman atas technical isunya. Jadi apa? Ini manifest JSON-nya. Jadi ibaratnya ini mungkin kalian nggak butuh, kalian bisa apa? Ketik dulu. Icon juga harusnya nggak terlalu butuh juga kalau kalian nggak rilis. Ya. Setelah ini, paste bin aja ya. Untuk selecting JSON, public, disable. Oke, ini untuk manifest ya. Nah, jadi untuk apa? Jadi di kode JavaScript ya, ini kalian bisa ketik sendiri ya. Dokumen, body, style, border. Ini kode JavaScript aja, cuma buat apa border. Kasih aja ini 20 px. Ya. Oke, jadi di sini kalian mesti install apa? cd hh. Ya, di kode JavaScript-nya ada di this ini ya. Untuk background kita belum bahas.
Jadi dikosongin aja nggak apa-apa. Nih, oke. Cuma 2 file ini ya, kode JavaScript sama manifest. Nah, kode JavaScript-nya ada di sini ya, ingat. Ini. Nah, sesuaiin ya dengan nama kode JavaScript kalian sama matches-nya ini ya. Habis itu kalian install WebEx. Nih. Oke. Enter. Oke, jadi saya upload dulu yang ini. Oke, yang ini dulu. Oke, habis itu Hasdin. Ada pertanyaan Mas dari Tommy. Mas, kenapa matches Iya. nggak semua aja? Ini kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa matches yang ada di manifest tadi itu nggak semua aja, nggak kayak di ibaratnya bintang aja gitu semua? Kenapa nggak ini ya? Ya. Iya. Itu kan? Yes. Karena kalau kalian cuma buat kepentingan pribadi ya silakan aja, pilih praktis kan. Tapi kalian kan mau rilis browser extension ini ke Google Web Extension gitu sama Firefox add-on marketplace. Dan mereka pasti tanya kenapa kalian mau pakai semua halaman. Kalau kalian punya alasan yang kuat, misalnya kalian bikin ad blocker, ya bisa. Tapi saya kan prediksi gaji, jadi saya prediksi gajinya cuma di situs lowongan kerja. Jadi saya nggak punya alasan yang kuat untuk pakai /star gitu. Jadi kalau kalian nggak punya alasan yang kuat, kalian pasti bakal ditolak publikasi browser extension kalian. Kurang lebih ngerti? Oke, kata Mas Tommy udah menjawab. Sip. Oke, udah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Udah ya. Nah, cara meluncurkan kode browser extension kita itu ke browser Firefox, caranya gini. Node modules, WebEx, bin, WebEx. Ini karena saya nggak pasang WebEx ini secara global ya. Kalau kalian pasang secara global, kan tinggal panggil WebEx ya. Yang kalau npm install -g WebEx. Tapi karena saya nggak pakai global, jadi saya pakai yang ini ya. Sebelumnya saya pasang dulu kodenya. Pakai npx harusnya bisa deh, sama yarn gitu. Ini saya lagi ini ya, crawling situs lowongan kerja naukri.com. Nih, di situs lowongan kerja di India ya. Nah, jadi di sini kita posting JavaScript. No, create new page. Oke, ini untuk kode JavaScript. Tapi untuk sementara kalian cuma butuh baris pertama ini. Nah, untuk yang background, JavaScript. Nah, ini backgroundnya. Bla 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 bla. Hup. Mas Arjun, mungkin sambil men-share, ada pertanyaan juga dari Sydney. Pakai npx bisa nggak, Mas? Mungkin ini untuk yang web extension tadi, WebEx tadi. npx sama yarn harusnya bisa. Oke,
Nah, kembali ke sini ini ya, send webx run. Oke? Enter. Nah, ini ya. Ini browser Firefox kita udah dipasang browser Firefox kita udah dipasang sama extension yang kita bikin. Kita buka stackoverflow.com ya. Nah, lihat nggak bordernya warna merah ini? Lihat kan? Firefox lagi. Stack Overflow yang sebelumnya nggak ada ya. Coba techinesia.com. Bentar, ini nggak ada karena kemungkinan techinesia.com. Karena kayaknya kode ini deh kita pasangin Google deh. Soalnya kadang-kadang Techinesia itu dia punya kode JavaScript-nya aneh-aneh. Jadi dia kayak apa ya? Kayak single page gitu loh. Jadi kayak HTML-nya kosong, terus kode JavaScript yang baru diluncurin gitu. Jadi dia kayak override gitu. Kita pasang yang ini aja, mozilla.com. Nah, oke. Jadi kita kalau udah ubah filenya, kita tinggal klik R ya, press R to reload. Nah, kita ke sini. Terus kita Mozilla ya. Mozilla.org, sorry. Sorry itu Mozilla. Oh sorry, harus ada ini juga. Kayak mozilla.org/star techinesia.com/ R. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, saya ini deh. Nah, ya, nanti saya selidiki sih kenapa ini nggak jalan. Harusnya karena Sorry, itu mungkin di permission-nya perlu www kali ya. oh iya ada www. Iya betul. Sorry harus di R. Ada Indonesia. Oh. Oh, itu lupa.
Ya, benar. Ya. Oke, akhirnya. Ada pertanyaan juga, Mas. Ada dari Dua-duanya dua orang. mesti ini ya, permission sama matches ini ya. Ya. Oke, Maaf, itu Mas. udah. Kalian Ada udah bisa pertanyaan semua? juga. Apa nih? Permission denied. Wow, pakai ini ya. Saya pakai bash sih. Jadi saya kurang familiar dengan ZSH. Nanti saya coba ini deh mikirin gimana caranya. Itu pakai npm atau npx atau YAM? npm. Oh, ini udah kayak gini belum? Webx bin webx run. Nah, itu directory loh webx-nya itu loh. Jadi mesti sampai apa folder bin sama programnya webx. Kalau bagiannya disuruh scraping gitu kuat nggak? Plugin scraping itu maksudnya gimana ya? Oh, ya tergantung apa browser ya. Soalnya apa di Chrome tuh ada beberapa API yang kalian bisa pakai ya, misalnya storage gitu. Misalnya apa ini? Chrome API extension. Nah, dari sini kalian bisa lihat apa? Memori kalian bisa pakai berapa banyak, bla bla bla. Nah, browsing data, bla bla bla. Kalian bisa baca-baca di sini. Jadi kalian mau crawling itu ibaratnya apa? Browser extension itu bakal manggil website lain untuk crawling gitu. Jadi kalian mau apa? Mau menggunakan apa? Apa nih? Error spawn handle. Harusnya bisa sih. Cuma ya itu apa? Kalau komputer harusnya bisa sih ya. Bentar, saya lagi ngecek spawn. Oh, ini Mac ya. Saya juga pakai Mac. Tadi deh saya cek lagi untuk sementara. Nah, kita coba deh, siapa tahu keberuntungan kamu di Chrome ya. Nih cara jalanin pakai Chrome ya. Extension. Mana nih? Ini extension ya. Nah, load unpack. Tapi sebelumnya kalian mesti developer mode dulu ya. Nih. Setelah developer mode di apa? Set load unpack. Haha. Select ya, haha. Oh, mesti ada ini ya, icon ya. Jadi Chrome-nya agak strict. Ya udah, berarti untuk sementara saya copy aja. Browser icon. Haha. Udah ya. Terus kita buka stackoverflow.com. Nah, udah benar ya, jalan ya. Jadi kalian pastiin gambarnya, coba ya. Mungkin nggak perlu gambar ya. Coba kalau seandainya nggak ada gambar mungkin bisa daripada kalian repot-repot cari gambar. Icons less than. Kita lihat ya. Load unpack. Kita lihat bisa nggak ya tanpa gambar. Oh bisa. Coba tag Indonesia ya. Bisa ya tanpa gambar kalau kalian malas cari gambarnya. Oke, sampai sini kalian yang apa yang tidak beruntung dengan Firefox mungkin bisa coba di Chrome. Coba saya lihat ada yang sulit pertanyaan ada. Oke, pastiin kalian apa berhasil jalanin extension di Firefox atau Chrome.
Yang kesulitan silakan tanya dulu. Saya tunggu beberapa menit ya. Pastiin kalian apa mendapat pengalaman sukses meluncurkan extension di Firefox atau Chrome. Setelah itu baru kita lanjut. Tapi kenapa harus buat manifest ya aturan dari sana ya? Jadi ibaratnya browser extension itu pertama-tama dia lihat apa? Ini kayak apa ya? Table of contents buku ya. Jadi dia lihat pertama-tama pas kamu apa install extension itu dia lihat di manifestnya. Ini kode JavaScript-nya di mana? Yang mau ngubah halaman di apa? Di browser gua. Oh ini content script. Oh ini kodenya. Website apa aja yang dia berhak ubah? Oh ini. Kode JavaScript mana yang bakal apa dieksekusi di apa background? Oh ini. Permissionsnya mana aja? Oh ini. Iconnya mana aja? Oh ini. Gitu loh. Ini kayak apa ya? Petunjuk browser supaya tahu kode JavaScript apa yang mau dieksekusi pas dia ngeload extension kamu. Kalau nggak ada manifest kan bingung dia. Ada 10 kode JavaScript yang mana saya mau eksekusi. Di sini kan kalian bisa, oh, kamu eksekusi kode JavaScript yang ini. Tering. Apa nih? Yang PSBN kedua itu file apa ya? PSBN kedua. Oh, yang ini ya. Yang ini bukan? Bukan. Yang ini bukan. Ini nanti saya mau lanjut ibaratnya pakai kode apa? Kalau seandainya kalian mau membedakan apakah ini script ini dijalanin di browser Firefox atau di Chrome karena mereka punya perbedaan apa ya perilaku. Oke, nanti saya jelasin contohnya ini di mana nih? Ini sebenarnya kode JavaScript yang lebih apa kelanjutannya. Saya lanjut ya berarti ya. Cara ngecek, tapi kalian bisa pakai cara lain sih kayak polyfill. Nah di sini saya bawa cara yang primitif ya. Kalau saya mau ngecek extension saya ini dijalanin di Firefox, saya ngecek type browser undefined. Nah, terus di Firefox kalian bisa panggil kode fetch. Tahu kayak kode fetch ini kayak ambil apa HTML atau JSON gitu. Nah, di sini saya ngambil HTML, saya ngambil teksnya. Nah, di sini kalau kalian mau panggil API JSON diganti JSON ya. Tapi di sini saya cuma panggil HTML doang. Terus baru di console log. Mari kita coba. Ini Firefox ya. Kalau di Chrome nggak jalan. Chrome fetch-nya mesti dijalanin di background. Oke. Run. Oke, techinasia.com. Mari kita lihat konsol ya, inspeksi elemen, lihat konsol. Lihat nggak apa ini? Ini halaman HTML dari Stack Overflow/questions. Nah ini yang apa yang dia orang tanya, gimana kalau mau crawling? Ini bisa sih crawling, ini kan crawling istilahnya. Crawling terus kalian simpen. Nah, menjawab pertanyaannya. Jadi PSBN kedua itu kode JavaScript yang lebih rumit daripada kasih border. PSBN ketiga itu kode background. Nah, kalau kalian lihat apa di Chrome ya. Chrome dia nggak bisa panggil fetch di apa front end, bukan front ya, di content ya, ibaratnya di muka, dia nggak bisa, dia mesti pakai background. Jadi pakai background tuh kayak gini,
Chrome, runtime, send message, content script query, misalnya kasih aja nama apa Oktoberfest. Ini kalau kalian mau kirim data ke background ya. Ini kayak callback-nya. Kalau udah selesai, panggil callback ini. Nah, kode background-nya apa? Ini nih. Jadi kalian pas nih, jadi kalian di sini kalian apa? Pakai listener ya. Saya listen. Oh, request content script query Oktoberfest. Ya udah saya fetch sama. Nah, kalau udah dapet hasilnya di sini saya apa? Kirim balik ke content script yang panggil background script ya. Send response. Ya Pak, dikirim lagi ke sini. Ini nih. Nah, baru di content script dia tulis di konsol. Nah, di sini jangan lupa ya return true. Mari kita cek kalau pakai browser. Kalau nggak salah saya pakai ini ya. Saya nggak Oke, kalau kalian nggak ada icon, hapus saja ini ya. Atau pasang icon apa pura-puraan, fake icon. Nah, jadi di Chrome, load unpack, select. Udah ya, sekarang kita buka. Inspect console. Lihat, dapat kan? Nah, lihat nih, ditulis Chrome kan? Sama ini halaman HTML-nya saya apa? Ambil yang 100 karakter pertama. Sementara dulu salah lagi. Sementara di Firefox saya ngambil mana tadi? Sorry, kalau di Firefox seksi elemen, konsol. Nah, lihat kan? Tulisnya apa di sini? Firefox. Jadi ini sebenarnya cara untuk ngecek apa kode ini dijalankan di browser Firefox atau Chrome. Ya. Kalian bisa sih bikin kayak dua file terpisah. Jadi kayak kalau mau publikasi di Chrome Web Store pakai file ini. Kalau mau publikasi di Firefox add-on pakai file ini bisa aja. Tapi kalau kan saya malas, jadi saya taruh di satu file aja, saya pakai if ngeceknya. Kalau yang Safari kalau nggak salah tipenya Chrome ya. Tapi saya kurang pasti juga sih. Sama yang Edge sama Safari itu berbasis Chrome kalau nggak salah. Jadi dia bakal jatuh ke sini. Nah, mari kita lihat ada pertanyaan nggak? Sebenarnya ketiganya di mana ya? Ini loh. Ini kan pertama. Terus ini mana deh? Ini kedua. Yang pertama manifestnya. Nah, berarti yang presiden yang Mas maksud ketiga tadi itu sama yang kedua ya? Sama ini maksudnya apa dulu? Yang satu itu apa? Yang space bin yang kedua itu ini. Ini. Kode yang dijalankan di muka. Sementara ini kode yang dijalankan di belakang, background. Jadi ibaratnya apa? Kode di muka ini dia berhubungan dengan kode di belakang. Soalnya Chrome nggak bisa panggil fetch di di content script di muka gitu. Dia mesti dijalankan di background. Sementara Firefox bisa dijalankan di depan. Jadi inti browser extension itu ibaratnya aku buka situs Technesia, Mozilla, Stack Overflow, kode ini bakal dieksekusi ke halaman itu. Itu intinya. Jadi sebenarnya browser extension itu JavaScript yang dieksekusi di situs yang ditulis di content script ini. Udah? Simpel kan? Pertanyaan Mas Arjuna, gimana tentang yang pop-up? Apa? Kalau pop-up yang kita klik itu terus muncul tuh gimana?
Kalau mau meluncurin pop-up gitu dari browser extension, ada di ntar. Pop-up yang kayak gini kan? Atau yang lain? Betul, betul. Berarti di sini kalau nggak salah, user interface jatuhnya. Toolbar button. Nah, ini kan toolbar button di sini. Berarti kalian mesti pakai browser, saya gedein deh. Nah, kalian mesti pakai apa? Browser action, default iconnya biar munculin di sini. Terus pas diklik, ngapain kalian? Handle klik kan? Nah, example, use browser action to pop up. Coba kita lihat Bistify ini ya. Nah, pop up. Nah, ini kan. Ini contohnya kalau kalian mau lihat. Jadi pas apa? Jadi yang mana nih? Yang ini sebenarnya ini halaman HTML doang. Kan ada HTML, ada CSS. Nah, jadi kalian bikin apa di pop up. Terus, nah kalian bisa lihat manifest JSON-nya tuh kayak apa. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih browser action. Lihat nggak default pop up-nya apa? Oh, yang HTML itu. Ya, HTML itu. Terus di sini kalian bisa lihat content script-nya itu apa sih? Nah, di sini apa kayak listener gitu loh. Kalau ada komennya Bistify, insert base. Nah, ini maksudnya apa? Ini di content script ini kan kode JavaScript yang mengubah halaman HTML. Jadi ibaratnya saya klik ini di sini, nanti halaman di sini bakal berubah. Itu maksudnya. Jadi caranya itu oh ini gambar doang. Jadi sebenarnya kayak gini. Ini kan browser action. Nah, nanti kan ini halaman HTML-nya pas kalian klik apa tombol di sini. Nah, mari kita lihat halaman HTML-nya itu seperti apa sih? Nah, di sini kan, nah lihat nggak? Oh, kita include SRC dari JavaScript-nya gitu ya. Nah, JavaScript-nya. Jadi ini kan ada button nih, ada frog, turtle, snack, reset. Jadi di sini sebenarnya pas kalian klik di sini nanti muncul empat button, frog, turtle, snack, atau reset. Nah, terus ada kode JavaScript-nya choose bis. Jadi choose bis itu apa? Di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini kan listen for click. Kalau diklik terus dicek, oh frog ngambil apa gambar, terus nah di sini insert CSS. Nah, baru di send message gitu. Lihat nggak send message comment Bistify? Iya. Ini lihat ya ini ya. Nah, sementara yang di content script kan dia listen kan. Apakah komennya Bistify atau enggak? Ini coba saya gede. Tup. Nah, lihat nih. Lihat back ya ini ya komen Bistify browser tab send message. Sementara di content script ini lihat nggak dia add listener. Nah, ini kan dia listen kan. Kalau seandainya message komennya Bistify, dia insert bis. Maksudnya kayak nampilin gambar gitu loh. Yep. Gambar I kodok, see. ya gitu maksudnya. I see. Tapi ini Firefox ya, kalau nggak salah Chrome API-nya agak beda dikit. Kalau untuk apa bikin kayak pop-up ini. Oke. Nah, pertanyaan Mas, kalau misalnya kita bikin Chrome extension untuk dua platform kan, untuk di Chrome dan Firefox. Nah, tekniknya gimana ya supaya kita bisa ngodingnya enak gitu, tapi bisa support dua platform itu? Saya pakai cara yang primitif, yaitu if type browser undefined. Ini Firefox, ini Chrome. Tapi kalau nggak salah ada cara yang lebih anggun. Kalau nggak salah, cara yang lebih anggun tuh pakai polyfill. Mana ya? Oke, jadi kayak Chrome-nya tuh di polyfill ke API-nya MDN, kalau Mozilla gitu ya?
Firefox extension polyfill, kalau nggak salah. Nah ini cross platform extension coding hurdle. Jadi di sini kalau nggak salah, jadi kasih tahu cara nih polyfill. Ada, tapi saya belum pakai cara ini. I see. Nah, soalnya ada Opera juga kan. Nah, jadi Oh, kalian iya. mesti kayak gini lah. Oh, berarti polyfill ini yang mentranslate dari API polyfill ke API masing-masing browser gitu ya? Kayaknya, tapi saya belum apa ya. Saya cuma baca sekilas doang. Tapi karena kebutuhan saya sederhana, jadi saya nggak pakai ini. Saya pakai apa? Cara yang lebih barbar. If. Oke, oke, oke. Saya kembalikan lagi ke Mas Arjuna. Oke. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, Mas. Boleh dipakai. Oh, jadi sebenarnya apa? Saya bikin predict salary itu saya nggak pakai kode JavaScript ya. Saya codingnya di TypeScript. Jadi ibaratnya kalau kalian kode di TypeScript. Tapi ini nggak ada hubungan dengan browser extension ya. Ini sebenarnya cuma materi buat apa front end development ya. Jadi ibaratnya coding saya tuh ada di source misalnya ya. Misal nih. Nah ini kan, kalau kalian lihat nih. Lihat nggak ini? Ini kode TypeScript ya. Terus kalau kalian lihat di apa? Kan TypeScript itu mesti punya apa? Kalian mesti install ini loh. Nah ini nih. Webpack, TS Loader, TypeScript, WebEx Types. Ini front end. Masalah front end nggak ada hubungan dengan browser extension. Setelah itu kalian mesti bikin apa? TS config ini. Nah ini TS config-nya ya. Kasihin kayak gini. Kalian tinggal carilah apa namanya TS config JSON gitu. Out there berarti saya compile-nya ke this. Terus sama apa webpack kan, webpack itu berarti apa webpack. Nah ini kan webpack. Kalau kalian nggak mau pakai webpack, kalau salah ada yang saranin pakai parcel gitu ya, atau apa grunt ya kalau nggak salah. Nah banyaklah untuk apa nge-build kode di ekosistem JavaScript itu. Nah ini kan entry-nya apa, hello TypeScript. Terus outputnya apa? Hello.js, bla bla bla. Ini module rules-nya TypeScript. Nah ini seandainya kalau kalian mau pakai TypeScript ya, karena saya coding predict salary-nya pakai TypeScript. Soalnya saya suka apa? Static typing. Nah terus hasilnya apa? Hasilnya bisa dilihat di sini kan. This, hello. Oke, sorry. Di this. Nah, kalau kalian lihat ini hasilnya. Hasil apa? Kompilasi kode TypeScript ke JavaScript. Jadi nanti apa di manifestnya kan tinggal point ke hasil ini ya JavaScript ya, bukan kode TypeScript ya, karena di browser nggak ngerti kode TypeScript ya. Ini kalau kalian mau apa? Saya lebih suka TypeScript. Tapi kalau kalian coding JavaScript ya silakan. Atau mau pakai Dart, Elm atau apa lagi lah. Oke. Apa nih ada yang tanya? Ya, Gap, ya banyak kan. Untuk apa? Build system di ekosistem JavaScript. Publish Chrome Store itu bayar nggak? Oke. Chrome Store bayar $5. Firefox gratis. Bisa, kan sebenarnya sepanjang Dart itu bisa dikompilasi ke kode JavaScript yang dimengerti oleh browser. Ya, kira-kira kayak gitulah static typing. Bisa pakai Elm. Sebenarnya jadi kode browser extension itu kayak front end development pakai JavaScript. Tapi kalian ada API yang tidak tersedia di apa? Web. Kan misalnya kayak Chrome API. Chrome API itu kan banyak kan. Chrome API extension. Kalian bisa pakai storage, bisa pakai yang apalah bookmark. Alarm.
Cookie, konteks menu tuh kayak ini kok salah. Nah ini nih. Nah, bisa desktop capture, bisa scan, kan banyak ada enterprise segala macam lah. Kalian bisa akses history, identity, time, bla bla bla, proxies, nah sistem memori, apa nih sistem memori ini misalnya yang tadi yang tanya tentang memori kan. Nah nih, nah ibaratnya browser extension dia dapat API yang tidak tersedia di apa kode web, kode JavaScript web pada umumnya. Ya paling kalian mesti kasih tahu ya, saya butuh apa namanya, butuh permission ini buat apa. Nah VPN, wallpaper, misalnya kalian mau mengubah wallpaper tiap 5 detik, misalnya. Masih ada pertanyaan? Coba lihat. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya, itu kalau publish extension di Mozilla Add-on sama Chrome Web Store itu dari sananya ada yang review manual? Ada, kayak publish apa mobile app. Jadi ada yang bakal apa mengulas kode kamu itu apa berbahaya nggak, bakal nge-scam orang nggak. Jadi kalau kalian mau pakai permission yang aneh-aneh, mesti dijelasin. Saya pakai permission ini karena saya mau ini, itu. Oh, berarti nggak apa ya direview sama bot gitu ya, emang direview oleh Ada orang. bot sama ada manusia juga ada kalau nggak salah. Oh gitu ya. Ya, jadi apa? Kalau seandainya kalian lupa kasih icon 128x128 langsung di reject. Tapi Firefox nggak masalah. Nah, kalian mesti kasih header image ya, buat apa predict salary di sini. Apa ini? Predict salary, nah di sini ya. Nah, kalian mesti apa? Kalian mesti kasih icon, mesti kasih screenshot, mesti kasih bla bla bla. Nah, header. Bagi yang belum download Predict.ly, download ya, biar saya tembus angka 1000 ya. Siap, Mas. Oke, ntar dicoba. Kalau di Firefox lihat ya, ada ini biru-biru ini. Nah ini. Kalian mesti kasih. Nah lihat nih, nih. Oke, jadi Mas berarti kalau kayak gitu berarti pengaya browser ini atau extension ini dia banyak banget kayak jenisnya. Ada yang emang tugasnya itu kayak merubah konten dari suatu halaman, ada yang bisa kayak muncul di pop-up, ada yang tadi pakai konteks menu, dan ada banyak lagi gitu ya berarti. Ya, betul. Jadi ibaratnya kalian bisa ngubah browser ini kayak kasih kustomisasi lebih gitu loh. Kalau prediksi salary cuma ngubah halaman HTML doang, karena kan saya cuma tampilin prediksi gaji di HTML doang. Toh, saya nggak butuh yang namanya apa kayak semacam apa ya pop-up toolbar button ini. Saya belum. Mungkin nanti saya kasih kayak semacam toolbar button, saya kasih setting. Prediksi gajinya mau dolar atau rupiah, mau per bulan atau per harian atau per tahun. Nah, bisa aja nanti ke depan saya pakai toolbar button. Oke, berarti saya pernah lihat lagi tuh ada namanya API namanya option kalau nggak salah. Option, jadi kayak ada halaman options gitu di extensionnya. Extension mana? Jadi kalau kita di sini. Jadi kalau kita klik kanan di icon extensionnya, ntar kita bisa ada kayak buka option page gitu. Yang ini maksudnya? Bukan, kalau Mas klik kanan di menu salah satu dari apa namanya extension itu, klik kanan misalnya atau double klik kalau di Mac, itu ntar muncul kayak ada option gitu. Oh, maksudnya
kanan atas. Itu yang ini. Yang ini atau yang Bukan, mana? yang kanan atas, yang deket gambar Oh, orang ini. itu. Iya, klik kanan di logo, misalnya logo siapa namanya, si MetaMask ini. Klik kanan ntar ada option kalau nggak salah. Ini. Iya, kalau nggak salah ada option. Itu, Ada option kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada deh. oh nggak ada ya? Berarti kalau misalnya ada extension yang pakai option kayak gitu, dia berarti bikin sendiri atau gimana? Right click buat toolbar button kayaknya nggak ada deh API-nya. Oh, Kalau right click untuk yang misalnya link di sini mungkin ada. Misalnya kalau kalian nih right click link ini, misalkan mau ngubah ini, kalian itu bisa. Nih lihat nih kan ada kan blok elemen ini kan. Ini dari extension loh. Nah, I kalian bisa see. mengubah konteks menu ini. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak ada deh. I see. Harusnya nggak ada. Tapi bisa bikin Itu salah. kalau misal di adblock itu kalau diklik Mas, Mana? Bentar. nggak di toolbar button. Nih, Oh, nah, itu ada icon setting tuh kan. nih. Oh, nah, klik. Nah, Ini. bikin tampilan itunya mungkin ya, yang dimaksud Ya, option. ini Ya, ada mungkin. API-nya buat bikin ini. I Jadi ini buat see. ya kalian mau kasih mana? Tapi prediksi salary belum ada ini ya setting ya. Masih sederhana. I see. Oke, paham. Jadi kayak another halaman HTML gitu ya? Ya, tapi lupa apa namanya yang ini. Mungkin setting HTML mungkin. Banyak API-nya, saya juga bingung nih. Saya juga pusing bacanya. Declarative net request, debugger, cookies, content setting kali ya. Bookmark, alarms. Ini buat yang mau crawling itu. Mungkin tiap pagi crawling apa gitu. Aman nih. Cuma Chrome mungkin. Ini perannya mana nih cuma Chrome mungkin ini? Buat yang klik kanan tadi. Kayaknya Firefox juga bisa deh. Masa Firefox nggak bisa klik kanan? Untuk apa? Ya, Maksudnya klik kanan yang di pojok atas. Oh, coba ya kita lihat Chrome. Ya, nggak juga sih ya. Yang option itu di disabled kalau sama MetaMask. Sama MetaMask di disable. Ya mungkin lah. Saya juga kurang tahu. Oke. Mas, sistem dari prediksi salary itu gimana, Mas? Ini maksudnya cara saya prediksi gaji maksudnya. Pertanyaan ini. Oh, jadi misalnya ya saya buka Dekinesia ini. Jadi kayak gini, kalau kerja Dekinesia lagi prediksi salary ya. Misalnya saya ambil apa nih? Saya buka ini ya, Android Developer Internship. Nah, di sini, ini kan langsung di ngecek Dekinesia. Jadi dia langsung apa? Langsung baca, terus dia ngecek ada gaji nggak di sini. Jadi misalnya kan ada yang nggak ada gaji, ada yang nggak ada gaji ya. Kalau dia ngecek ada gaji, berarti dia nggak ngapa-ngapain. Kan udah gak ada gaji gitu loh, ngapain prediksi dia lagi. Nah ini kan nggak ada gaji. Jadi dia ngambil apa? Title, ngambil function, mobile development, ngambil type internship, experience, ngambil apa? Numbers of employees, education tag, terus dikirimlah ke server prediksi salary. Nah, di server itu ada semacam kayak apa ya, model TensorFlow, dia prediksi gaji, hasilnya dikirim balik ke sini dalam bentuk JSON. Setelah dapat, baru ditampilin. Tampilinnya kayak kode JavaScript biasa aja. Cari apa? Cari nih mana nih? Specs. Habis itu not HTML, set. Sama kayak kode JavaScript kalau mau delete div atau insert sesuatu gitu. Gitu loh. Ngerti ya? Nah, tadi. Berarti pakai TensorFlow. Ya, betul. Di server ya, TensorFlow-nya. I see. Oke, 1 menit lagi buat Mas Arjuna. Sampai habis itu kita pindah ke Q&A yang gede. Kalau mau tanya lebih lanjut, bisa tanya di Twitter atau LinkedIn ya. Cari aja nama Arjuna Skycop. Facebook ada, tapi saya cek seminggu sekali. Oke, siap. Oke, kalau gitu udah 24.5, saya bakal
apa namanya buka Q&A session yang lebih gede, jadi bisa tanya ke Mas Iman juga, Oke, boleh juga jadi ke Mas. ya. Iya, silakan Mas. Oke, makasih Mas Arjuna atas presentasinya gitu. Lumayan apa ya namanya memicu kita buat belajar lebih lanjut tentang API-API yang tersedia di Chrome atau di Firefox extension kayak gitu ya. Jadi saya bakal bawa pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab. Habis itu ntar mungkin bisa tanyakan lagi ke pembicara yang kita punya ini. Pertama-tama awal banget ada pertanyaan untuk Mas Iman tentang isu ownership dari open source, dari diagnosa fenomena. Ini namanya emang diagnosa fenomena ya. Mau tanya, apa pernah nemu isu ownership code terkait open source? Misal, karena posisinya lagi kerja di perusahaan, terus perusahaannya anggap code base itu sebagai milik perusahaan. Mungkin Mas Iman mau jawab? Ya, kasus ownership sih belum pernah nemu untuk pribadi ya. Dan kalau misalnya pun untuk library saya, biasanya itu saya minta izin dulu sama manajer saya mau publish ini under pribadi atau company gitu. Misalnya kalau kayak Faker kemarin, karena kebetulan saya ngerjain karena di project Kurio, saya tanya dulu, tapi itu karena kayak apa namanya ide dari saya sendiri, saya minta izin, saya bikin jadi open source pribadi saya gitu sama manajer saya, dan dia setuju, ya udah saya bikin ke open source kayak gitu. Biasanya kalau misalnya masalah ownership sih ditanya dulu sama orang yang lebih berwenang gitu. Oke, Mbak Diagnosa, apakah itu sudah cukup menjawab? Ada nggak ya, Mbak? Oke, kalau diem saya anggap yes. Itu udah jauh Oke. di chat kok. Di chat ya. Oke. Sorry karena saya harus scroll ke Barspo jadi cukup. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Mau tanya gimana cara konsisten terus aktif di dunia open source? Ini ya lumayan tergantung orang ya, nggak semua orang tertarik di situ. Jadi kadang ada juga jenuh gitu. Kalau saya sendiri sih, saya juga bukan aktif terus. Jadi saya aktif kalau memang karena lagi kosong aja. Jadi kalau kayak saya bikin open source project karena kebetulan di kantor kayak ada function yang menurut saya mungkin bisa dipakai orang atau library yang mungkin bisa dipakai orang, ya saya bikin open source gitu. Terus setelah di release dan kebetulan ada yang make, mau nggak mau kita harus maintain itu. Jadi bukan berarti saya terus kebut-kebutan bikin project baru terus, tapi karena memang ada satu change yang menurut saya mungkin itu bisa berguna untuk orang lain gitu. Jadi bergerak dari sharing ke orang lain gitu. I see. Oke, mungkin Mas Arjuna juga mau menjawab nih. Berhubung Mas Arjuna juga seorang maintainer dari open source blockchain framework namanya Mamba. Gimana cara konsisten aktif terus gitu? Gimana ya? Jadi apa? Jadi cuma masalah prioritas ya. Ibaratnya apa? Saya juga kesulitan sih bagi waktu sih karena predict salary butuh perhatian, Mamba juga butuh perhatian. Ini proyek open source saya. Jadi kayak banyak pacar gitu ya Mas ya? Hah? Jadi kayak banyak pacar gitu kan? Perhatian satu, perhatian dua. Jadi untuk sementara saya fokusnya ke predict salary sih. Jadi Mamba agak terbelangkai. Tapi apa? Ya begitulah, berarti mesti efisien dalam waktu. Ibaratnya kayak apa ya? Ya masalah prioritas sih. Ibaratnya mesti meluangkan waktu gitu. Nggak ada kayak apa ya? Saya nggak ada kayak time stone kayak Dr. Strange ya, bisa kayak memperpanjang waktu ya. Jadi harus ya kadang-kadang kayak sedih juga sih, kayak masih apa satu hari kayak terlalu pendek gitu. Ya mau gimana lagi ya? Oke. Mungkin bisa Wah, pindah itu planet jauh. kalau butuh. Bisa pindah planet kalau butuh waktu yang lebih banyak. Oke, next ada pertanyaan lagi nih buat antara Mas Arjuna atau Mas Iman. MIT license itu apa ya? Apakah dia open source? Ya, MIT license itu udah pasti open source, itu kayak itu dibaca aja biasanya di GitHub itu udah ada template-nya. Jadi kalau
lihat project udah initialization, kita udah bebas itu mau mengubah atau komersial, jadi nggak ada tuntutan. Paling kita hanya kayak include dia eh, apa namanya source-nya dari mana gitu. I see. Kalau Oke, soal kalau soal license udah jelas kok di GitHub. oke, I see. Oke, bentar, ada pertanyaan lagi nggak ya? Semua udah dijawab sama Mas Arjuna. Kalau gitu saya kembalikan ke teman-teman. Kalau ada yang mau nanya ke Mas Arjuna, silahkan, atau ke Mas Iman juga. Bisa buka mic-nya terus bisa bertanya langsung. Oke, kalau nggak ada, nanti bisa hubungi masing-masing speaker kita. Mas Arjuna saya tahu banget open di LinkedIn, bisa chat dia. Terus bisa juga tanya juga ke speaker yang lain, ke Mas Iman juga. Mas Iman juga sangat terbuka. Tahu. Oke, sekarang kita pindah ke sesi yang berikutnya. Ada sedikit presentasi dari Mas Yuli, yang mana kami dari Kulkul juga membuat kayak semacam project starter gitu untuk Hacktoberfest gitu, untuk membuka kontribusi teman-teman ke open source gitu, yang mana kita membuat simple Chrome extension. Mungkin Mas Yuli bisa share screen atau bisa presentasi begitu. Ya, halo, makasih Mas Puji. Mungkin aku di sini nggak share screen ya, karena nggak ada persiapan juga. Aku mungkin mau sharing sedikit aja. Jadi aku cuma mau sedikit sharing aja tentang pengalamanku bikin Chrome extension. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Arya Wicaksono juga ya tadi. Jadi extension ini bisa nge-scrap nggak sih? Sebenarnya bisa. Cuman kalau di projectku yang pernah aku bikin, jadi aku bikin Chrome extension untuk nge-scrap untuk nyari harga termurah dari sebuah produk gitu. Jadi kalau nge-scrap aku emang pakai third party ya, aku bisa pakai Epify atau mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu mungkin. Jadi aku pakai Firebase untuk menyimpan data produk kita, terus Epify untuk scraping, atau kita bisa manual juga ngoding di sana. Terus Vanilla.js juga. Jadi kita bisa bikin Chrome extension pakai Vanilla.js jelas itu pasti, terus kita bisa bikin pakai Webpack atau mungkin Vue juga bisa gitu. Terus untuk Chrome extension ini jelas dia bisa connect ke database gitu. Dia bisa connect ke database. Terus untuk yang tadi kan ada yang namanya content script. Jadi content script itu kita bisa nginjek script ke page, tapi kita harus nyantumin permisinya juga di manifest kayak gitu. Apalagi ya, kita bisa dengan Webpack kita bisa milih template engine mau pakai apa, Pug atau handlebars bisa. Jadi kayak bikin web biasa, cuman ini lebih keren gitu. Jadi kita bisa install di Chrome kita itu kan agak lebih keren lah kayak gitu. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang penasaran atau mau nyobain sendiri, teman-teman bisa langsung lihat di GitHub Kulkul. Kita udah bikin open source di sana. Kalau teman-teman mau kontribusi bisa, sekaligus untuk ngeramein acara Hacktoberfest ini. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Puji. Terima kasih. Happy coding. Oke, mantap. Ya, jadi kita udah dapat nih salah satu peserta di acara ini yang juga nanyakan kita tentang open source ini. Jadi kita punya project juga, nambahin Mas Bom, Mas Yuli. Ya, kita punya project namanya Ngecilin. Jadi aplikasi simple buat mendekin kayak URL yang kita punya gitu. Jadi misalnya saya punya, kelihatan kan ya layarnya ya? Ya, kelihatan. Saya punya kayak github.com/kulkultech gitu kan. Saya klik aja, ntar dia bakal ngebaca, dan di sana kita bisa kasih kayak mendekinnya jadi apa gitu. Misalnya jadi ini keren banget, kayak misalnya 3. Kita bisa sorten dia dan kita bisa dapetin kayak URL yang pendeknya gitu. Ini mungkin lama, saya nggak tahu kenapa. Lagi development juga soalnya. Jadi intinya
bikin tools yang seperti ini gitu, yang mana kita lagi open for contribution. Ini beginner friendly banget, jadi kalau mau menggunakan ini sebagai cara untuk menfulfill Hacktoberfest-nya, kita sangat terbuka banget. Atau teman-teman juga bisa bikin project bareng-bareng sama teman-temannya yang lain tentang apapun itu. Bisa open source itu nggak selalu kode, bisa acara, bisa hal lain gitu, bisa bikin acara yang bareng-bareng, terus dokumentasinya kita publikasi gitu ke GitHub. Itu juga suatu kayak kontribusi open source. Ada orang juga, orang-orang yang di data, mungkin dia bisa kayak collect data, kemudian data itu taruh di GitHub, jadi kayak open source juga. Jadi open source itu nggak terbatas hanya untuk kayak aplikasi-aplikasi, juga dalam dokumentasi, buku. Contohnya Mas Iman bikin di ini belum muncul ya sekarang ya, lama banget. Herokunya mati. Oke. Misalnya di Mas Iman ini kemarin, gini ya namanya ya, kalau nggak salah. Maaf Mas Iman kalau saya salah. Oke. Contohnya Mas Iman itu di sini punya salah satu project yang emang dia nggak begitu kayak hardly coding banget, tapi adalah suatu kayak skeleton atau contoh gimana cara ngebikin kayak clean architecture di Golang misalnya. Jadi teman-teman bisa ikut contribute ke project yang kita initiate itu, atau juga bisa bikin sendiri untuk memfulfill Hacktoberfest kayak gitu. Nah, karena waktunya tinggal bentar lagi, kita mau ada sedikit survei buat teman-teman semua. Jadi saya share screen, teman-teman bisa join di sini, buka menti.com, kemudian masukkan di situ 4200398. Nanti kita di sini minta kayak masukannya gitu. What do you think about this event? Jadi kita tunggu ya. Teman-teman buka handphonenya sekarang, smartphone-nya kita buka ke sana, menti.com, kemudian kita masukkan kodenya. Oh, sorry guys. Is it not working? Oke, mantul, bagus. Silahkan. Keren. Oke, kita kasih waktu 2 menit untuk apa namanya, sambil ngisi. Atau sambil ngisi ada yang mau nanya juga boleh. Silahkan. Oh iya, Mas Puji, tadi ada yang nanya tentang Kulkul itu apa, mungkin boleh dijelasin. Oh ya, oke, makasih. Jadi Kulkul itu adalah software development firm. Jadi kita helping kayak startup founders, businesses untuk ngebangun sistem software mereka gitu. Bisa kita sejauh ini menangani kayak beragam macam kayak apa namanya, sistem software gitu. Kita bangun browser extension juga yang mana dijelasin sama Mas Bom. Kita bangun juga mobile apps, kita bangun juga beberapa web app juga gitu. Dan jadi kita di sini lebih kayak semacam software development firm kayak gitu. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi namanya, saya lupa. Mas Heri kalau nggak salah. Oke, kita tunggu 1 menit lagi sampai habis itu kita coba ke pertanyaan berikutnya. Jadi mantap banget, speaker super keren, menambah insight baru, helpful, sharing, do it again next year. Oke, jadi jangan lupa kalian apa namanya, finishing Hacktoberfest-nya. Nanti kalau udah dapat kaosnya, stikernya, silahkan foto di sosial media masing-masing kayak gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Saya start dulu ininya, pollingnya. Oh masih banyak, saya tungguin deh kalau gitu. Oke, kita close dulu. Next, pertanyaan terakhir. Silakan kalau ada yang mau request something yang mungkin kalian mau belajar nih, bisa share di sini. Jadi kita itu dari Google Tech, cara kita bagi kita kayak kembali ke feedback ke community itu dengan cara bikin event kayak gini. Dengan cara kita kolaborasi sama speaker-speaker kece kayak Mas Arjuna, Mas Iman, supaya bisa kolaborasi bareng kita, supaya bisa apa ya, menumbuhkan banyak-banyak kayak talenta-talenta IT atau software engineer yang ada di Indonesia kayak gitu. Silahkan, ada yang punya ide untuk next?
Blockchain, machine learning, smart contract. Kayak kita udah punya expertnya di sini. Eh, apa nih kalah sama pembicaranya? Nggak ngerti saya. Web dev, oke. Bebas lah. Project management, Flutter, machine learning, React, negotiation tips. Kita bisa semuanya nih. Workshop Mamba, tidak terjebak fancy tech, oke. Dart, Cloud Native. Cloud Native apakah sebuah fancy tech? Oke, karena waktunya habis, saya mau wrap up aja. Jadi kita punya acara besok di hari Senin. Kita ada data vis, begini namanya. Semoga saya benar nulisnya. Kita punya webinar baru lagi hari Senin. Kita panggil teman kita ahli data gitu, yang mana akan share tentang data visualization di hari Senin. Kalau teman-teman tertarik tentang data, itu bisa datang ke acara kita di hari Senin dengan cara RSVP di link yang berikut ini. Kalau mau yang pendeknya bisa cool.to/data-visa kayak gitu. Jadi bisa join. Kalau gitu dari kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada speaker dari Mas Iman dan Mas Arjuna atas waktunya, sangat luar biasa luang waktunya buat kita di sini belajar open source dan juga browser extension gitu. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang nonton sampai habis gitu. Kita sangat appreciate banget. Kalau gitu itu dari kami, kita akan kirim presentasi dan juga recordingnya ke inbox teman-teman semua nanti. Terima kasih teman-teman. Yeay, tepuk tangan. Applause to the speaker. Oke. Makasih, Mas. Virtual claps. So, yeah, thank you. Kalau gitu kita acara selesai guys ya. Terima kasih.